Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 28 Februari 2024. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji hormat dan syukur kami angkat kepadamu. Terima kasih kami terus menjalani kehidupan pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan akan terus menolong kami untuk menjalani kehidupan di dalam janji Tuhan. Terpujilah kekal Engkau Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita membaca dan merenungkan firman dari kitab Yeremia pasal 30 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22. Yeremia pasal 30 ayat 12 sampai 22. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub, dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka banyak, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, bersukacita dan bersyukurlah atas firman Tuhan saat ini. Hidup dan menghidupi janji Allah. Tuwo situru pangaluna puang. Semua orang yang percaya kepada Tuhan akan hidup dalam pemeliharaannya. Hal itu
dapat kita pelajari dalam bacaan saat ini tentang kasih Tuhan yang mewujud dalam pemeliharaan atas Israel, dan dengan perjanjian baru yang mengubahkan kehidupan mereka menjadi seperti taman yang dialiri air, serta perkabungan yang berubah menjadi kegirangan. Perkabungan yang dialami Israel akan diubah menjadi kegirangan. Perkabungan yang dimaksud adalah gambaran tentang kehidupan Israel yang hanyut dalam dosa. Sedangkan kegirangan adalah gambaran sukacita Israel yang akan dijumpai dan diangkat oleh Allah dari kubangan dosa. Mungkin saat ini kita juga sedang berada dalam situasi berkabung. Ya, mungkin karena ditinggal orang-orang yang kita kasihi, diputus pasangan, kehilangan pekerjaan, dan berbagai hal yang memungkinkan kita berduka cita. Kepedulian Allah juga berlaku bagi kita. Percayalah kepada janji Allah yang menuntun kita pada masa depan yang memulihkan. Saudara-saudara, perjalanan hidup menarik kita untuk melihat berbagai cara Allah menjangkau rumitnya kehidupan kita. Perkabungan layaknya kehidupan yang jauh dari Allah akan membinasakan. Berkabunglah jika hidup yang sedang kita jalani sungguh jauh dari keinginan Allah. Namun bersukacitalah karena Dia yang dengan setia mengajak kita kembali kepadanya. Hal itu memungkinkan kita untuk semakin memahami diri dalam Tuhan, serta menolong menata masa depan supaya tidak lagi tenggelam dalam dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan saat ini mengajak, mengajar, dan menguatkan kita hidup dan menghidupi janji Allah. Hidup dan menghidupi janji Allah adalah hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak terjebak dalam kubangan dosa. Selamat menikmati kehidupan karunia Tuhan, menghidupi dalam sukacita, dan menikmati setiap berkat dan anugerah Allah. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini menyapa kami untuk terus percaya kepada janji Tuhan, kepada janji Allah, bahwa janji Tuhan, Engkau terus menjaga kami. Bahkan Engkau sanggup mengubahkan kami yang berdosa menjadi orang-orang yang dikuduskan. Bapa di surga, terima kasih saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Peliharakan senantiasa dalam kasih dan kemuliaan. Jaga mereka untuk menjalani hidup dalam janji Allah. Terpuji kekal Engkau Tuhan. Engkau kiranya terus melawat anak-anak-Mu yang berada di dalam pergumulan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan kuatkan, mereka yang butuhkan pekerjaan Engkau karuniakan. Dan kami berdoa juga Bapa, mereka merindukan pasangan hidup, mereka pun menerima karena kasih-Mu. Kami pun berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan bersukacita, Engkau karuniakan kebahagiaan mereka untuk kemuliaan-Mu. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu terus menghidupi janji Allah di dalam kemuliaan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat berkarya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kasih-Nya sungguh ajaib. Shalom.